belum tahu klien saya dipanggil dalam kaitan sebagai apa. Cuma yang jelas klien saya dipanggil dalam laporannya, dalam undangannya terkait pencemaran nama baik. Terkait pencemaran nama baik, saya sama klien saya nanti kita lihat materi seperti apa, pelapornya siapa, nah saya kabari ke teman-teman media. Berarti ini pemilik akun dong ya? Ya, makanya kita belum tahu klien saya dipanggil dalam kaitan sebagai apa. Cuma yang jelas klien saya dipanggil dalam laporannya, dalam undangannya terkait pencemaran nama baik. Oke, thank you ya. Ya, klien saya bernama Jessica hari ini dipanggil di kepolisian untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat. Konten yang dibuat oleh klien saya di media sosialnya. Sifatnya hari ini klarifikasi dan pemeriksaan belum selesai. Kita masih diberikan break sholat maghrib. Makanya kita tetap temui teman-teman media terkait hal ini. Nah, terkait permasalahannya yang melaporkan adalah saudara Aziza ya. Aziza. Terkait hal itu. Pertanyaan kita belum, karena kita belum lihat ininya ya, belum lihat, jadi kita belum tahu berapa pertanyaan. Tapi yang jelas udah lebih dari 20 pertanyaan. Lebih dari 20. Ya. Nah, Mbak Jessica, Ya. terkait postingan, apa sih yang Mbak Jessica buat dan apakah betul itu menyindir Aziza Nuril? Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Memang konten apa yang Mbak buat itu? Konten terkait berita yang sedang viral pastinya. Gitu. Tapi apakah Mbak mengetahui kebenaran hal itu? Ingatnya Mbak membuat konten itu? Untuk penjelasan yang lebih penjelasan yang lebih signifikannya sudah saya jelaskan langsung kepada yang berwenang gitu ya. Bang, sebelumnya ada somasi kan atau apa? Nggak ada somasi, langsung kita panggil ya. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel ya, Salim selingkuh sama Zize. Ya, saya kan kebetulan juga ya, saya sama Salim saya pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rahel juga. Ya, saya tanya keduanya, sebenarnya benar gak sih terkait perselingkuhan itu ya. Keduanya ya, Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Ya Bang, beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana saya enggak." Seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Yang jelas. Nah, tapi kan di sini ada pihak-pihak tuh yang manas-manasin lah. Artinya klien saya di sini mau istilahnya namanya konten kreator ingin menyampaikan ya, kalau Bang sudah selesai permasalahannya udah selesai yang kemarin. Tapi ada pihak-pihak di luar sana yang seolah-olah membuat masalah ini jadi panas gitu loh. Iya. Ya sih, bisa dijelasin dulu. Kalau dari saya sih memang perselingkuhan itu memang betul adanya. Ya, untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Dan saya minta doanya aja supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Dan saya mohon banget supaya tidak ada pihak-pihak yang akhirnya ikut campur, yang jadinya nantinya malah jadi memperkeruh gitu ya. Karena kemarin udah ada ya pihak inisialnya NM dan MS ya yang menyuruh saya untuk membuat konten untuk untuk membuat konten apa ya Bang sebutannya ya, untuk Apa kontennya? Saya itu disuruh membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Aukarin di sosial media saya gitu. Jadi saya mohon untuk tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh gitu. Jadi kalau memang masalahnya sudah mau diselesaikan ya diselesaikan aja gitu. Jangan malah ditambahin bumbuin lagi gitu aja. Saya kontennya sendiri sudah di take down atau belum? Masih ada ada orang yang minta take down gitu? Oh, masih ada, kontennya masih ada dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan karena ya seperti yang tadi saya bilang, ada pihak yang menyuruh saya untuk membuat konten menjelek-jelekan Rachel V-nya dan Aukarin
sama seperti itu juga saya tidak membuat konten tersebut karena ya memang saya nggak ini ya nggak tahu gitu tentang Rachel V-nya dan Aukarin gitu, nggak ada hubungannya menurut saya. Jessica, saya ingat sebelum kita di bahwa Jessica mengetahui adanya perselingkuhan antara Salim dengan Zizek. Itu dapat dipertanggungjawabkan dan bukti apa yang kamu punya? Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya. Berarti betul adanya dugaan perselingkuhan itu ya? Betul. Itu berupa apa? Buktinya itu berupa Udah nanti saya bisa sampaikan. Itu saya sudah sampaikan ke penyidik. dari pihak Ican sendiri kan sudah klarifikasi kalau itu kan fitnah semua ya. Ya nggak apa-apa kan itu kan namanya orang menyampaikan sesuatu kan itu haknya. Kami juga punya hak juga menyampaikan sesuatu. Artinya saya bilang saya selain pengacara Jessica, saya tuh pengacaranya Salim dulu. Waktu kasusnya PISB, waktu yang beredar itu saya sempat melaporkan PISB, ya kan? Waktu itu hubungannya masih pacaran sama Rahel. Dan ketika masalah ini muncul, saya menghubungi keduanya. Saya tanya, gimana sih ya Rahel curhat sama saya A sampai Z. Ya Salim juga saya tanya, ya Bang, benar mengakui. Ya kan? Tapi kalau hubungan yang ininya tidak mengakui. Seperti itu. Saya pikir ya sudah, kalian udah baik-baik aja, masih muda, life must go on. Nah, terkait masalah hukum ini, saya juga menyampaikan ke klien saya, kita klarifikasi, kita sampaikan, nanti kita minta ajukan permohonan restoratif justice, ya kan? Kalau memang ada permintaan untuk minta maaf atau minta take down, ya nanti kita akan ikuti semua aturan-aturan yang ada. Yang jelas kita penuhi panggilan ini, kita berikan yang penyidik minta, kita kasih semua bukti. Tapi sejauh ini Jessica sendiri apakah ada komunikasi dari Zizek atau dari Salim? Tidak ada. Semuanya nggak ada. Saya nggak kenal siapapun. Jessica nggak kenal siapa itu Rahel, siapa itu Salim, siapa itu Zize, Arhan. Saya juga nggak kenal Zize, nggak kenal Arhan. Kalau saya kenal sama Salim sama Rahelnya aja. Tapi Mbak Jess mungkin tahu pertama kali itu dari siapa? Mengetahui hal Ya itu kan rame di media, Itu rame di media X. loh, Mas. Itu Rame di X rame kan loh. pertama kan ada yang posting, habis itu digoreng Iya. dari second account yang ibarat kata private account yang nggak ada yang tahu, sampai akhirnya rame di media, sampai rame di X kan itu kan semua orang tahu. Ya karena dia konten kreator akhirnya dia bikin video. Bisa, tapi kan tadi saya garis bawahi. Audio Jungle.